Ambil ini. Tidak boleh minta Xiao San. Aku tidak bisa minta pangeran. Jangan menolak lagi. Kami semua tahu situasimu. Lihat saja, akhir-akhir ini kamu menahan diri untuk makan dan minum. Uang itu semua diserahkan ke rumah sakit. Lihatlah, kamu sudah kurus sekali. Terimalah, Xiao San. Itu semua adalah niat baik dari semua orang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kami hanya tidak bisa membantu lebih. Sanlin. Aku akan membuat mereka setuju kamu menikah denganku. Aku harus menikahimu dengan cara yang benar. Direktur Liu Liu dari hewan. Kamu itu manusia tumbuhan hewan selama 8 tahun. Kamu tidak salah lihat. Mukjizat. Ini benar-benar mukjizat. Halo. Direktur Liao, siapa itu? Berangkat. Langsung. Perawat di mobil menemukan dia bergerak. Aku pikir, ada kemungkinan dia akan sadar. Benarkah? Berapa lama lagi? Aku tidak yakin tentang ini. Tapi selamat ya. Kamu sudah bertahan selama 8 tahun. Akhirnya hasilnya datang juga. Aku sudah koma selama 8 tahun. Aku akan menikahimu. Aku akan menggunakan seluruh kemampuanku sebagai koki untuk menghapuskan penderitaanmu selama 8 tahun ini. Sudah bangun. Dia sudah bangun. Chufen. Lin Lin. Maukah kamu menikah denganku? Xiaolin. Akhirnya setelah 8 tahun aku mendengar kata-kata ini. Saran saya. Tinggal di rumah sakit 1 bulan lagi. Terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun. Anda ini dokter utamaku, kan? Saya kepala dokter bedah saraf. Mulai besok. Anda yang memimpin rumah sakit ini. Direktur rumah sakit. Siap untuk cuaca besok. Shufan, sembuhkan dulu dirimu. Setelah kamu sembuh, kita akan pergi lagi. Dengan kursi roda. Berbaring di atas tandu. Aku juga harus ikut. Aku membuatmu menunggu selama 8 tahun. Aku akan membuatmu menunggu sebentar. Dia baru saja bangun. Mungkin di sini dia belum sepenuhnya sadar. Jadi, kapan dia bisa tidur dengan nyenyak? Aku akan cari cara. Kak, selama 8 tahun ini aku menjadi vegetatif. Aku berada. Rumah tuan dijual berapa? Dijual 40%. Semua properti pamannya. Untuk membayar biaya medis, kan? Tidak disisakan sedikit untuk kita. Dia harus jatuh dari 1 pohon. Apa yang bisa kulakukan? Jika aku tidak peduli padanya, dunia ini benar-benar akan membuangnya. Aku tidak peduli, kalian harus memutuskan hubungan. Jika tidak, kita akan memutuskan hubungan ayah anak. Halo, saya mengantarkan obat untuk tuan. Apakah ada yang sudah mengantarkan? Sebenarnya siapa? Yang kuberikan padamu itu sepenuhnya. Ayah, ibu. Terima kasih. Dodo, tidak apa-apa. Dia kembali untuk apa? Ayah, dia sudah sadar. Dia bilang besok akan datang melamar. Dia juga bilang akan menikahiku dengan megah. Sudah sadar? Sudah sadar ya sudah. Katakan jujur padaku. Ini kabar baik kan? Kamu ngapain bengong? Cepat beritahu Xian. Aduh. Oke, saya langsung pergi. Gadis itu akhirnya keluar. Aku mengundang kalian untuk menghadiri pertunangan Sanning dan Chu Fen. Orang yang seperti itu masih bisa bilang besok datang ke rumah untuk melamar. Dan bilang seluruh dunia harus mengelilingiku. Kakak, apakah kamu gila? Sebelumnya aku mengenalkan banyak orang penting ke Sanlin. Tapi tidak ada yang mau. Namun dia malah mau menerima seorang cacat. Chu Fen sudah sadar. Dia bukan cacat. Sadar lalu bagaimana? Seorang yang koma bisa memberi peringatan padamu. Apa yang aneh dari itu? Senang tidak punya kekuasaan atau kekayaan. Satu keluarga orang miskin. Cocok dengan orang cacat.
Memang cocok sekali. Ayo pergi. Lan, kamu. Sangat menarik. Suamiku yang memperkenalkan dia kepada pimpinan menengah grup Sinyo. Dia tidak mau seorang vegetatif. Siapa yang mau? Selama 8 tahun ini, aku menjadi vegetatif. Wajah luar yang tampak seperti keluarga Chu. Bagaimana kamu bisa menikahi orang biasa? Dia adalah orang terbaik di dunia. Jutaan orang di dunia ini tidak sebanding dengannya. Adik, kamu benar. Jutaan wanita di dunia ini tidak sebanding dengannya. Selama 8 tahun ini, aku telah berkorban terlalu banyak untuk keluarga ini. 8 tahun yang lalu aku membawanya untuk menemui Anda. Anda tidak setuju. Sekarang aku ingin menikahinya. Apakah Anda setuju? Aku akan membuat keluarga ini bangkit dalam semalam. Tidak mengecewakannya. Apakah Anda setuju? Aku setuju. Sampaikan perintahku. Saya setuju memberitahu Sinyo Group untuk menyerahkan semua sahamnya. Sebagai hadiah pernikahan pertama untuk keluarga San. Berani membangkang. Hukumannya adalah mati tanpa ampun. Persiapkan uang tunai 10 miliar. Semua keputusan diambil dengan hati-hati. Sebagai hadiah pernikahan kedua. Begitu keluar langsung ke rumah sakit. Bagaimana kamu tahu? 8 tahun yang lalu. Aku akan menulis surat pernikahan ini sendiri. Pegang pena ini. Pangeran Zhengda memimpin wilayah selatan. Dan tidak menulis selama 30 tahun. Hari ini ternyata dia akan mulai menulis. 10 tahun lalu, para pemburu buku dari Asia Besar tidak bisa mendapatkan buku ini. Hari ini, bisakah kita melihat surat dari kami secara langsung? Aku pergi dinas membawa pasukan. Cantik Sanli melahirkan untukku selama 8 tahun. Dia tidak melahirkan. Keluarga generasi ke-28 keluar. Bekerja keras tanpa mengeluh. Setia dan tak pernah meninggalkan. Aku akan pergi ke Haicheng. Aku ingin melihat gadis itu dengan mataku sendiri. Melihat keluarganya. Juga melihat orang-orang baik yang pernah membantu mereka. Hidupku seperti sebelumnya. Aku ingin melihat menantu cucu terbaik di dunia ini dengan mata kepalaku sendiri. Beritahu ke seluruh penjuru. Dalam sehari, aku ingin bertemu semua keluarga kaya raya di dunia ini. Semua bangsawan. Di depan rumah keluarga San di Haicheng. Dalam 3 hari, aku ingin melihat keluarga San mencapai puncak menara vending. Bukan lagi. Mulai hari ini, kamu menyerahkan jabatan direktur kepada kepala Lauke. 3 kata Liu Hai bernilai 1 miliar. Kamu dapatkan. Ketua grup elit. Menemui keluarga. Selamat datang kembali ke keluarga. Selamat datang kembali ke keluarga. Bagaimana persiapannya? Ayahku akan segera sampai dengan teknologi canggih. Dalam sehari, keluarga San pasti akan berubah menjadi orang baik. Berangkat menuju upacara utama Jiang. Lin, kamu sudah siap? Aku datang untuk menikahimu. Lin, kamu sudah siap? Aku sudah siap. Sungguh cantik. Hari ini seluruh dunia berputar di sekitarmu. Aku menunggumu, seluruh dunia berputar di sekitarmu. Betapa menyedihkannya kali ini. Ah, mana suami sesama sekolahanmu? Kenapa aku tidak melihatnya, Lan? Dia sudah menjadi orang yang koma. Kenapa kamu tidak bisa memberinya beberapa anjing? Lilin, kenapa kamu begitu bodoh? Keadaannya sudah seperti ini, tapi kamu masih menjaganya. Siapa yang menikah dengannya? Aku rela menjaganya seumur hidup. Perlu aku yang bilang? Memilih pria itu butuh kemampuan. Lihat suamiku. Pegawai tetap di grup Sinyo. Tetap saja, tidak boleh. Orang yang koma, meskipun sudah sadar. Ada berapa uang di tanganmu? Tidak bisa membayar mahar ini. Kalau begitu, biarkan cucu menikah dengannya juga tidak masalah. Biarkan Chu Fen mengeluarkan mahar 1 juta. Benar. 1 juta, 1 juta ini. Keluarga kami ambil separuh.
Berapa banyak utang budi yang kamu miliki pada keluarga kami selama ini? Hari ini semuanya disuplai kepada kita. Baru saja bangun. Dari mana dia mendapatkan 1 juta? Kalian pasti menyusahkan dia. Kalau begitu biarkan dia pergi. Aku kenal seorang bos besar. Tahun ini dia berusia 50 tahun. Kekayaannya lebih dari 10 juta. Kenalkan saja Sanming padanya. Meskipun dia agak tua, tapi penampilannya masih bisa diandalkan. Kenalkan saja si Senlin padanya. Meskipun dia agak tua, tapi penampilannya masih cukup oke. Benar-benar sekarang kamu sudah khawatir. Maka saya minta kalian pergi. Saya kan saudara kalian. Saya beritahu kalian. Selama beberapa tahun ini semua saudara. Semua orang tidak mau berurusan dengan orang miskin sepertimu. Kamu mengusir kami. Maka keluargamu tidak akan punya saudara lagi. Kalau kamu melakukan ini, kami tidak butuh saudara seperti kalian. Aku dan Cufan akan hidup lebih bahagia daripada kalian semua. Seorang lumpuh yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Si manja tidak pantas. Melihat kalian menyedihkan. Orang lemah tak berdaya ini hanya datang untuk mengurung. Lihat betapa senangnya kalian. TCH, sialan. Ternyata kau seorang lumpuh. Rekan setim yang cacat. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu kalian. Sejak kecil kamu sudah sangat berpendirian. Ayah, jangan bergerak. Sekarang ayah bergerak, kuda sedang makan. Maaf sudah membuatmu merasa tertekan. Kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Merasa tertekan adalah hal yang wajar. Jangan pedulikan pandangan orang lain. Juga jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Mereka hanyalah orang kecil yang berpura-pura tahu. Jangan anggap ini perjalanan ke Beijing. Hahaha. Tempat pengurusan. Harus membuat keluarga San bangkit semalam. Mencapai puncak kekuasaan. Begitu banyak orang. Saya adalah kepala keluarga Ding dari Chu Hailin. Menawarkan semua saham dari kelompok Xinyu yang pertama. Tolong Nona San tanda terima. Aman. Kak, aku jatuh cinta pada seorang gadis. Dia berasal dari keluarga biasa. Aku ingin menikahinya. Kamu adalah kepala keluarga Chu. Kamu mewakili wajah keluarga Chu. Bagaimana bisa kamu menikahi orang biasa? Dia adalah ibu mertua terbaik di dunia. Tak ada wanita di dunia ini yang bisa menandinginya. Baik, kamu pergi dan jangan kembali lagi. Dai Asia. Gadis itu di mana? Beri dia 1 miliar dan suruh dia pergi. Sebenarnya, aku adalah kepala keluarga Chu. Kakekku adalah Raja Zenan. Sanlin, aku harus mencari cara agar kamu menikah ke keluargaku. Dokter, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Selamatkan dia, dia sudah menjadi orang vegetatif. Kita harus menyerah. Aku tidak bisa menghubungi keluarganya. Kalau aku tidak peduli padanya, dia tidak akan pernah bisa bangun lagi. Aku mohon padamu. Kumohon padanya. Hadiah 1 miliar. Cari ke seluruh dunia. Kembalikan orang itu kepada saya. Baik. Menghilang, adik. Kembalilah, aku setuju dengan pernikahan kalian. Shufan, kapan kamu akan bangun? Ayo jalan-jalan. Lihatlah sayuran segar di rumah kaca. Xiaosan, ayo sini, ambil ini. Xiaosan, ambil ini. Ini tidak bisa aku terima. Xiaosan, ini tidak bisa aku terima. Yang mulia, jangan menolak. Kami semua sudah tahu masalahmu. Ya, lihatlah, belakangan ini kamu enggan makan. Enggan minum. Sisa uangnya semua diberikan ke rumah sakit. Lihatlah, kamu sampai kurus sekali. Ini kamu. Aku akan membuat mereka setuju kamu menikah denganku. Aku pasti akan menikahimu dengan cara yang terhormat. Liu, Direktur Liu bergerak. Juru bicara itu.
Orang koma itu bergerak. Belum mulai, kan? Keajaiban. Benar-benar keajaiban. Halo. Kamu bertahan selama 8 tahun. Akhirnya hasilnya datang juga. Aku koma selama 8 tahun. Hutan juga merawatku selama 8 tahun. Ada harapan. Itu sudah bagus. Bagaimana dia, seorang gadis, bisa melakukannya? Saning. Apa yang harus kulakukan untuk membalasmu? Aku harus bangun. Aku akan menikahimu. Maukah kamu menikah denganku? Kepala staf, sudah 8 tahun. Akhirnya aku menunggu kata-kata ini. Aku mau. Lin. Besok aku akan datang melamar. Banyak keluarga kaya di dunia akan mengikutimu. Membuatmu menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Chu Fan, kondisimu baru saja membaik. Mulai besok, Anda akan menjadi direktur rumah sakit ini. Siapkan diri Anda. Besok saya akan datang untuk melamar. Chu Fan, jaga kesehatan Anda terlebih dahulu. Setelah Anda sembuh, kita akan pergi bersama. Duduk di kursi roda. Memanggil harga satuan. Aku juga harus pergi. Kalau tidak, kamu menunggu 8 tahun. Aku bisa tunggu 1 detik lagi. Dia baru bangun. Mungkin dia masih belum sepenuhnya sadar. Jadi, kapan dia bisa sembuh? Aku akan cari jalan. Kak, selama 8 tahun ini, aku jadi koma. Aku coba lagi sekali. Rumah di kota kabupaten terjual berapa? Terjual 400.000. Semua untuk biaya pengobatan Shufan. Tidak menyisakan sedikit pun untuk kita. Dia bersikeras menggantung diri di satu pohon. Apa yang bisa aku lakukan? Lagi pula dia adalah putriku. Kalau aku tidak membantunya, siapa yang akan membantunya? Ternyata orang yang diam-diam selalu membantu adalah ayahnya. Kamu tetap ingin bersama orang yang menyiksa ini. Kita selalu menjadi seorang putri. Jika aku tidak mengurusnya, dunia ini benar-benar akan meninggalkannya. Aku tidak peduli kalian harus memutuskan hubungan. Jika tidak, kita akan memutuskan hubungan ayah dan anak. Halo, aku akan memanggilkan obat untuk Chu Fan. Ada laporan. Sebenarnya siapa? Perawat, saya membayar biaya pengobatan orang yang koma itu. Kenapa kamu kembali? Mama. Terima kasih. Sudah memutuskan hubungan. Apa maksudnya dia sudah bangun? Bangun ya bangun. Kenapa bilang ke aku? Bangun itu hal yang baik. Ayah, masih bengong ngapain? Cepat beritahu kerabat. Jangan dibiarkan, nanti membuat anak perempuan marah. Kamu akhirnya berhasil juga. Aku akan pergi memberitahu kerabat. Ayah, kamu setuju? Kalau dia nantinya tidak bahagia seperti kamu, aku akan mengorbankan nyawaku untuk menyelesaikan masalah ini dengannya. Ayah. Lan, papan dapurnya sudah bangun. Hei, berdiri saja di situ. Jangan kotori rumahku. Aku mengundang kalian untuk menghadiri pertunangan Selin dan Chu Fan. Seorang pasien vegetatif masih bisa berbuat begitu? Dia bilang akan datang ke rumah besok untuk melamar. Dia bahkan bilang seluruh dunia harus berputar di sekelilingku. Kak, kamu ada masalah dengan otakmu? Aku sebelumnya memperkenalkanmu pada bos besar. Kamu semua menolak.
Tapi sekarang mau dengan seseorang yang cacat? Chu Fan sudah sadar. Dia bukan cacat. Suamiku memperkenalkan pemimpin tingkat menengah di Xingyu Group. Dia tidak mau, malah menginginkan seorang vegetatif. Selama 8 tahun ini, aku menjadi seorang vegetatif. Aku di Haicheng, Kak. Aku jatuh cinta pada seorang gadis. Dia berasal dari keluarga biasa. Aku ingin menikahinya dan membawanya pulang. Kamu adalah keluarga Chu. Kamu mewakili martabat keluarga Chu. Bagaimana mungkin kamu menikahi orang biasa? Dia adalah gadis terbaik di dunia. Tak ada wanita lain di dunia yang bisa menandinginya. Kakak, kamu benar. Tidak ada wanita di dunia ini yang sebanding dengannya. Selama 8 tahun ini, aku telah berkorban banyak untuk keluarga ini. 8 tahun yang lalu aku membawanya untuk menemui kamu. Kamu tidak setuju. Sekarang aku ingin menikahinya. Sampaikan perintahku. Beritahu grup Xingyu untuk menyerahkan semua saham. Sebagai hadiah pernikahan pertama kepada keluarga San. Siapa yang berani menentang secara diam-diam? Membunuh tanpa ampun mempersiapkan uang tunai 10 miliar. 8 tahun yang lalu. Saya pikir hanya keluarga kaya yang layak memiliki koki. Saya salah. Saya akan melamar dengan cara yang paling istimewa di dunia ini. Cucuku. Mulai hari ini, akhirnya menulis. 10 tahun yang lalu, bahkan permintaan Kaisar Daxia pun tidak bisa mendapatkan tulisan ini. Hari ini bisa melihatnya dengan mata sendiri. Betapa beruntungnya kita. Chu Chen siap keluar. Adalah orang-orang setia dan luhur dari para leluhur. Menulis surat pernikahan. Dari cucunya, Lin. 8 tahun setelah aku lahir. Mengurus generasi ke-28 yang lahir. Keluarga menjaga dengan penuh kasih. Bekerja keras tanpa mengeluh. Setia dan tak pernah meninggalkan. Perasaan ini menyentuh langit dan bumi. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Beritahu seluruh penjuru dunia. Dalam satu hari, aku ingin melihat semua keluarga kaya di dunia. Berlutut di depan pintu rumah keluarga San di Haicheng. Dalam 3 hari, aku ingin melihat keluarga San mendirikan gedung megah. Di puncak kekayaan. Baik. Kalian adalah koki. Adalah koki terbaik di dunia. Halo semua, halo semua. Saya Kepala Akademi Haicheng, Gao Kuan. Bukan lagi. Mulai hari ini, kamu serahkan jabatan Kepala Akademi kepada Kepala Departemen Liu Kai. Tanda tanganilah. 1 miliar menjadi milikmu. Ketua Jinyu Group, Chu Xingyu. Menemui keluarga. Selamat datang kembali ke keluarga. Selamat datang kembali ke keluarga. Bagaimana persiapannya? Hari ini seluruh dunia berputar di sekitarmu. Aku menunggumu. Seluruh dunia seakan berputar di sekitarmu. Yang tidak tahu pasti mengira kamu adalah istri muda keluarga Chu. Lalan, kamu datang. Lihat suamiku. Karyawan tetap di New Universe Group. Gajinya 800.000 per tahun. Sekarang, dia juga diperhatikan oleh pimpinan. Sebelumnya, aku bilang akan memperkenalkanmu pada seorang manajer menengah. Kamu bahkan tidak mau ini. Chu Fan bahkan bersaing denganku. Siapapun tidak akan menyesal sampai mati. Aku ingin melihat apakah kamu akan menyesal setelah menikah. Aku tidak setuju. Senlin tidak boleh menikah dengan seseorang yang vegetatif. Chuen bukan orang vegetatif. Dia sudah bangun. Itu juga tidak bisa. Meskipun seorang koma bangkit kembali. Berapa banyak? Uang dan mahar juga tidak bisa dikeluarkan. Menikahkan cucu perempuan dengan dia juga bisa. Biar Chu Fan mengeluarkan 1 juta sebagai mahar. Benar. 1 juta, 1 juta itu. Keluarga kami akan berbagi setengah. Selama bertahun-tahun, berapa banyak budi yang kau hutang pada keluarga kami? Hari ini semuanya akan kau lunasi. Baru saja bangun. Nilainya mencapai puluhan juta. Kenalkan saja Sanlin padanya. Meskipun usianya agak tua. Tapi penampilannya masih lumayan. Kenalkan saja Sanlin padanya. Meskipun usianya agak tua. Tapi penampilannya masih lumayan.
Rasa kasih sayang benar-benar memiliki kebahagiaan hati. Tidak perlu kalian khawatir. Aku akan menikahi siapapun yang aku mau. Itu urusan kalian apa? Kami mengundang kalian ke sini. Bukan untuk menerima restu kalian. Jika kalian tidak mau, maka aku minta kalian pergi. Aku kan saudaramu. Aku kasih tahu kamu. Beberapa tahun ini semua saudara. Tidak mau berhubungan dengan orang miskin sepertimu. Kamu usir kami. Maka keluargamu nanti tidak akan punya saudara lagi. Kalau begitu, kami tidak butuh saudara seperti kalian. Aku dan Chufan akan lebih bahagia daripada kalian semua. Baiklah, setelah kita pergi. Kamu pikir benar-benar menemukan pangeran berkuda putih? Seorang vegetatif tanpa kuasa dan pengaruh. Kenapa kamu menganggapnya seperti harta karun? Ah, ludah. Aku datang karena kasihan pada kalian. Aku ini orang tak punya kekuasaan atau pengaruh. Datang melamar saja kalian sudah begitu senang. Sial. Komunitas kecil sepertimu. Ternyata cuma orang vegetatif. Teman yang lumpuh. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Harus tiba di keluarga San dalam 5 menit. Tidak masalah tentang putrinya. Jangan khawatir. Selama keluarga kita baik-baik saja. Kau bahagia sudah cukup. Sejak kecil kau sudah sangat berpendirian. Ayah tidak mengerti kamu. Sekarang ayah mengerti kamu. Ayah mendukung kamu. Maaf. Telah membuat kamu merasa tertekan. Selama bertahun-tahun. Kamu telah bekerja keras. Yang merasa tertekan adalah kamu. Anak. Jangan pedulikan pandangan orang lain. Juga jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Mereka hanyalah orang picik yang mengikuti tren. Belum waktunya. Kepercayaan tentara Beijing. Kalian mau kemana? Yang pertama adalah semua saham dari grup Sinyo. Mohon Nona San menerima. Shufen, sebenarnya siapa kamu? Tunggu sampai hari kita menikah. Aku akan membuat seluruh bangsawan dan tokoh terkenal dunia memberikan restu untukmu, membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak peduli tentang itu semua. Yang kuinginkan hanyalah bersamamu. Cepatlah bangun, Tuan Chu. Barulah seseorang dapat berubah dari keluarga biasa menjadi keluarga kaya yang menghadapi dunia ini. Hadiah lamaran yang kedua disebut nama terkenal. Jika hanya memiliki kekayaan, itu hanya disebut sebagai orang kaya mendadak. Bukanlah keluarga kaya, tetapi memiliki kehormatan. Keluarga San baru bisa menjadi keluarga kaya yang sebenarnya. Dapat diakui oleh seluruh Haicheng bahkan seluruh jenderal besar. Hadiah ketiga disebut berharga. Kesetiaan selama 8 tahun ZHNGW. Menggugah langit dan bumi. Cara saya berurusan dengan semua orang. Aku merasa bahwa Anda pantas mendapatkan semua hukuman dari keluarga ini. Tidak boleh mengecewakanmu. Jadi hadiah pernikahan ketiga adalah penghargaan. Adapun apakah itu kematian? Aku merahasiakannya. Dan sekarang, Nona San, salah satu hadiah pernikahan awal yang aku berikan adalah seluruh saham dari grup Sinyo. Seluruh saham grup Sinyo. Semua saham grup Sinyo. Sayang. Siapa sebenarnya Zhao Hailing ini? Hanya dengan satu kalimat saja, dia ingin menyerahkan grup Sinyo. Aku belum pernah dengar orang ini. Siapa dia? Aku akan menelepon manajer umum grup Sinyo sekarang juga. Katanya ada seseorang yang menyamar sebagai petinggi grup Sinyo. Hai, Pak Liu. Nona San, silakan tanda tangani. Tunggu sebentar. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Sanling, saya tidak menyangka kamu rela mengundang begitu banyak aktor. Dia palsu, palsu. Palsu. Pacarnya hanyalah seorang cacat. Mungkin hanya supaya kita menghargai keluarganya. Jadi mereka sengaja mencari seseorang untuk menutupi malu. Kamu bilang kamu miskin. Ya sudah miskin saja. Kenapa harus berakting dalam drama ini? Hutan ini benar-benar menjijikan. Siapa kamu?
Siapa saya? Suami saya, Zhang An, adalah petinggi di grup Xingyu. Barusan kamu ingin memberikan grup Xingyu di hadapannya. Star Universe Group itu memiliki nilai pasar ratusan miliar. Di belakangnya ada keluarga Chu dari Daxia. Kalian berani berpura-pura jadi orang Chu. Kalian selesai. Zhaolan, suamiku. Baru saja. Sudah menelepon manajer umum Star Universe Group di Haicheng. Liu Dong, apakah kalian kenal Liu Dong? Maaf, saya tidak mengenal orang kecil ini. Berani sekali, masih bicara sembarangan. Manajer Liu akan segera datang. Berani berpura-pura menjadi bagian dari grup Xingyu. Akan membuat semua pria tampan kehilangan jalan hidup mereka. Di dunia ini, tidak akan ada tempat untukmu. Chu Hailing, kamu sudah selesai. Sanling, kau juga selesai. Seluruh keluarga San juga selesai. Sungguh tidak tahu malu. Yang menyebabkan kita menderita. Dan aku akan naik posisi dengan menginjak keluarga San. Chu Fen bagaimana bisa begini? Chu Fen bagaimana bisa berpura-pura jadi anggota keluarga Chu? Kita harus bagaimana sekarang? Tuan Chu, Nona San, jika Chu Fen adalah kepala keluarga Chu yang menguasai dunia dan berkuasa di seluruh dunia. Apa ini, berpura-pura dengan berani? Jika hanya seorang eksekutif, masih berani berpura-pura sebagai kepala keluarga Chu. Apakah kamu mencari kematian? Sampai mengikuti orang tak berguna sepertimu. Lahirkan seorang anak perempuan dan menikahi suami seperti kamu. Kamu juga sampah. Belum lagi soal mahar 1 juta yang tidak bisa dikeluarkan. Kamu bahkan berani berpura-pura sebagai orang penting. Keluarga akan tiba dalam 10 menit. Berapa banyak nyawa anjing yang kalian punya? Tidak, kami tidak punya. Kami bukan kerabat keluarga Sanlin. Tolong semua bantu aku membuktikannya. Aku sama sekali tidak kenal dengan San Haidong. Nona San, biar aku yang urus. Tangkap dia. Tangkap dia. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mereka yang menyamar sebagai keluarga Chu harus mati. Tunggu sebentar, bagaimana kalau orang keluarga Chu datang? Bukankah itu akan melibatkan kita? Lalu bagaimana? Menegakkan keadilan atas keluarga. Menjadi musuh. Siapa tahu saat itu kita mungkin akan mendapat keuntungan. Nona Zhao, pelapor akan berjasa besar. Kalau begitu, aku khawatir aku juga akan tergoda masuk ke jajaran atas grup Xingyu. Saatnya menilai kerabat telah tiba. Tuan Chu, bagaimana kalau kalian tetap? Dulu, kepala keluarga akan menikahi Nona San 8 tahun yang lalu. Tetapi terjadi kecelakaan. Sehingga ditunda selama 8 tahun. Sekarang kepala keluarga sudah sadar. Waktunya keluarga San mencapai puncak telah tiba. Bicara sombong. Hahaha arogan. Mereka gila. Sanling. Jika kamu tidak sepenuhnya memutuskan hubungan, keluarga San tidak akan bangkit. Para yang disebut kerabat dan teman ini akan menempel padamu setiap hari. Menghisap darahmu. Kerabat-kerabat ini menunjukkan sifat buruk mereka demi 1 juta mahar. Menjijikan. Tuan Chu benar. Lalu menurut Anda harus bagaimana? Jika kita sudah memutuskan untuk mundur. Pak Liu datang. Lepaskan aku. Siapa? Siapa yang menyamar sebagai orang dari grup Xingyu? Keluar sekarang. Tidak ada orang di toilet. Niu Gou datang. Lepaskan aku. Siapa? Siapa? Yang menyamar sebagai orang dari grup Xingyu? Keluar sekarang juga. Dia, itu dia. Dia bilang ingin menyerahkan grup Xingyu kami kepada seseorang bernama Sanlin. Aku belum pernah mendengar ada orang seperti dia di grup Xingyu. Orang ini, saya sudah bertanggung jawab atas bisnis Haicheng Group Xingyu selama 10 tahun. Saya hanya tahu ketua kita bernama Chu Xing. Dia baru berusia 23 tahun. Memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia sudah menjadi anggota inti keluarga Chu. Saya beruntung pernah diterima langsung oleh Tuan Chu. Itu benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Tuan Chu Xingyu memang benar-benar muda dan berprestasi. Pergi. Tidak boleh memanggil Tuan Chu langsung dengan namanya. Ya. Kalian bahkan mengundang sekelompok aktor. Menyamar sebagai orang dari Xingyu Groupku. Tidak termaafkan. Hari ini kalian semua akan dimusnahkan di Haicheng. Hari ini, serahkan grup Xingyu yang kamu kelola padaku. Mertua sedikit merasa biasa-biasa saja. Dapat memberikan grup Xingyu yang aku kelola.
Kepada Nona San. Atau ayahku sendiri yang mengirimkan hadiah pernikahan ini. Mereka meragukan apakah keluarga San benar-benar bersalah. Tuan rumah, mohon tenangkan kemarahan Anda. Saudara-saudariku, mohon tenangkan kemarahan saya. Saya akan segera menangani ini. Berangkat. Hutan mulai sekarang. Ikuti apa yang saya katakan. Zaonan, kami tidak sedang berpura-pura. Juga tidak ada kebutuhan untuk berpura-pura. Mau berpura-pura apa lagi? Akan aku urus. Tante kecil, apakah kalian juga berpikir begitu? Diam. Jangan panggil aku Bibi. Orang miskin seperti kalian bisa bertemu denganku sudah cukup bagus. Kita semua keluarga. Kenapa kamu harus seperti ini? Siapa bilang kita keluarga? Yang bisa saling membantu, itu baru keluarga. Kalian bisa bantu apa ke kami? Tidak ada yang bisa dibantu. Siapa yang menganggap kalian sebagai keluarga? Cufen, kenapa? Aku sudah benar-benar melihat jelas semua orang itu. Mereka bukan kerabat atau teman kita. Mereka hanyalah sekumpulan vampir penghisap darah. Aduh, ada apa ini? Kamu benar-benar mempercayainya. Berakting sudah ketagihan. Gila. Biarkan dia memukul. Menjadi sasaran pukulan demi Nona San adalah kehormatan bagi saya, Chu Hailian. Hahaha. Orang tua bodoh. Kamu tidak hanya berani menyamar sebagai petinggi grup Xingyu kami, tapi juga berani berpura-pura menjadi ayah dari Tuan Tu. Kamu pasti mati. Siapapun dari keluarga San, keluar dan berdirilah di sini. Hai. Cukup cantik juga. Begini, kalian bertiga berlutut di tanah dan memohon padaku. Saya mungkin masih bisa memberi kalian satu tatapan. Kakek. Kamu. Tuande, apakah menurutmu kami sedang berpura-pura? Jika begitu, pertunjukan ini akan segera berakhir. Kamu tahu. Tuan Liu, apakah menurutmu kami sedang berpura-pura? Jika begitu, pertunjukan ini akan segera berakhir. Kamu tahu. Siapa lagi yang berperan bersama mereka? Keluar semua. Bukan kami. Bukan keluarga San. Aku ingat kau adalah kerabat mereka. Bagaimana mungkin kami menjadi kerabat kepala suku ini? Kami tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Jangan salah paham. Hai. Kalian tidak bisa lepas dari hukuman mati, hukuman seumur hidup tak terhindarkan. Menir Liu. Sungguh angkuh sekali. Berani sekali kau. Pak Liu. Anda tidak tahu orang-orang ini. Sangat nekat, maaf. Mengaku-ngaku sebagai orang dari Xinyi Group. Terutama orang tua ini. Dia bahkan berpura-pura sebagai ayah Anda. Kenapa tertawa? Pak Yo maksudnya. Ayah. Ya. Ayah, ayah kamu baik-baik saja. Ayah, anakmu baik-baik saja. 1101 datang untuk melamar. 10-10. Chu Fen memperlihatkan diri. 3 lapis hadiah pernikahan. Lapisan pertama adalah kekayaan. 1101 datang untuk melamar. Mohon restu dari ayah mertua untuk pernikahan saya dengan Lindsay. Terlalu banyak, 10 miliar. Ini memang terlalu banyak. Satu tanda niat sudah cukup. Ditambah dengan uang tunai sebanyak ini. Memicu kamu hanya tersisa keberuntungan. Lin. Di mataku, kamu lebih berharga dari seluruh dunia. Kamu tidak bisa diukur dengan uang berapapun. Maaf. Lamaran yang terlambat 8 tahun. Juga lelah, menikahlah denganku. Maaf. Lamaran yang terlambat 8 tahun. Lilin. Menikahlah denganku. Maafkan aku, sekarang kaki dan tanganku tak lincah. Tidak bisa dengan khawatir melamar kamu.
Dia menjadi orang yang tidak sadar. Lupakan saja. Aku mohon padamu. Kamu mohon padanya. Biaya perawatan lanjutan adalah sesuatu yang tidak mampu kau tanggung. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku rasa dia tidak akan pernah terbangun lagi. Dan di tanganku, ada satu lagi orang yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tapi Sanlin tidak menyerah. Dia mengerahkan segalanya demi menyelamatkan narapidana. Keajaiban 8 tahun akhirnya terjadi. Haha. Dan hari ini aku akan menghadiri pertunjukan mereka. Menjadi saksi pernikahan mereka. Ini adalah hari paling memuaskan. Selama bertahun-tahun aku berpraktik sebagai dokter. Hari ini aku baru memahami makna menjadi seorang dokter. Ini cukup untuk aku kenang seumur hidupku. Kalau kamu pergi ke acara pertunangan hari ini jangan pulang. Selama 8 tahun ini, kamu masih memikirkan uangmu yang belum cukup. Masih mau pergi. Apakah hidup ini masih perlu diteruskan? Sayang, aku seorang dokter. Sudah 8 tahun. Kamu demi pasien itu. Selalu mengirimkan uang dari rumah. Hidup baru terasa. Kalian cari siapa? Halo, Direktur Liu. Mulai hari ini, kamu adalah Direktur Rumah Sakit Haisen. Mulai hari ini, kamu serahkan jabatan Direktur kepada Kepala Departemen lama. Liu Hai, tolong tanda tangani. 1 miliar adalah milikmu. Mulai hari ini, kamu adalah Direktur Rumah Sakit ini. Chu Fen. Sebenarnya kamu itu siapa? Ayah, ibu. Ini pacarku, Chu Fen. Hari ini dia datang melamarku. Saya tidak akan membiarkan Linlin menderita sedikit pun. Mulai hari ini, saya pasti akan membuat Linlin. Jadilah anak paling bahagia di dunia, baiklah. Anak yang baik, potonglah dengan baik. Sekarang San Haidong adalah ayahku. Linlin adalah tunanganku. Barusan, siapa yang menggertaknya? Berdiri sekarang. Berangkat, sudahlah. Aku, lalu kenapa? Senlin, aku kasih tahu kamu. Jangan kira kamu hebat hanya karena kamu punya pacar penyandang cacat. Itu tidak membuatmu istimewa. Aku akui kamu punya pengaruh di Provinsi Selatan. Bahkan Ketua Dewan Grup Xingyu memberimu sedikit penghargaan. Tapi aku tidak takut padamu. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, tidak ada caranya. Aku tidak pernah berniat membalas dendammu. Aku bahkan tidak berpikir untuk membalas dendammu. Api terang juga bersaing dengan bulan purnama untuk unggul. Sok apa sih? Kamu siapa? Kamu belum pantas tahu namaku. Apa kamu berniat menyerang seorang wanita? Aku nggak ikut main. Kenapa? Minggir. Kalau nggak minggir, aku lapor polisi. HMPH, lapor polisi. Apa yang kamu mau? Chu Fan, ya? Suruh mereka minggir. Kamu Chu Fan, kan? Aku kasih tahu kamu, aku bukan orang yang mudah digertak. Aku, Zhaolan, juga bisa dibilang orang penting. Jangan coba-coba buat cari gara-gara denganku. Hati-hati nanti kamu tidak bisa makan dan pergi begitu saja. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kamu adalah kaisar dari Provinsi Selatan. Bertemu dengan tuan kami, kamu juga harus berlutut dan menundukkan kepala.
Hai. Apa yang kamu lakukan? Kalian semua, sekelompok orang besar, menggertak aku, seorang perempuan lemah. HMPH, perempuan lemah? Barusan kamu tidak bersikap seperti itu. Tadi bukan cuma aku yang menggertaknya. Mereka juga menggertak. Kenapa kamu tidak menyerang mereka? Kamu benar. Dan, meskipun tadi kami yang salah. Lalu, apa masalahnya? Ada begitu banyak dari kami. Kamu bisa membuat begitu banyak orang tunduk padamu. Benar. Meskipun hukumanmu sangat berat, juga tidak akan menyerang kita semua. Hei, semuanya lihat sini. Jelas-jelas mereka keluarga Soviet menyembunyikan identitas. Menemukan suami yang begitu hebat. Tapi tidak memberitahu kita. Sama sekali tidak menganggap kita kerabat. Kita akan mengalami masalah jika begini. Kita ada begitu banyak orang. Masa dia berani menyerang kita yang begitu banyak? Lagi pula, kita semua adalah orang tua. Siapa yang berani tidak menghormati orang tua? Aku sebut namanya, kamu bakal ketakutan. Itu adalah sopir dari salah satu dari 18 jenderal di bawah Pangeran Zenan. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Meskipun hanya seorang sopir, dia juga adalah orang yang sulit dilupakan. Meskipun hanya sopir dari 18 jenderal, dia juga dianggap sebagai orang Pangeran Zenan. Saya mengerti, putramu akan segera tiba di sini. Dan mengantarkan hadiah lamaran bersama Wang Zenan. Anak kecil. Cara bicaramu terlalu sombong. Ah, Chu Fen. Aku tahu kamu memiliki sedikit kekuasaan di Nanshan. Tapi Wang Zenan adalah penguasa seluruh dunia bawah tanah. Jangan takut semuanya. Semua berdiri. Apa yang bisa dia lakukan pada kita yang sebanyak ini? Iya kan? Anakku punya hubungan dengan Pangeran Zenan. Kita banyak orang dan kuat. Melakukannya, aku harus berdiri di pihak mereka. Paling-paling, Chu Xingyu hanya akan membunuh 1 atau 2 orang. Berani dia membunuh kita semua? Iya. Nona besar Chu Fen. Bukankah Chu Fen dan mereka semua orang dari provinsi selatan kita? Ayah mertua. Maksud Anda adalah memperbesar masalah kecil. Masalah kecil diselesaikan. Secara wajah tidak bisa diterima. Lebih baik tidak menambah masalah lagi. Itu kelemahan umum. Menurutku, sudahlah. Lihat saja mereka banyak orang. Kalau terlalu bertindak emosional. Tidak enak rasanya. Prestise adalah tembok yang melindungi kekayaan tersebut. Keluarga San yang nomor 1 di Provinsi Selatan. Jika diancam oleh sampah-sampah ini, orang lain tidak akan mati. Jangan jelaskan terlalu banyak. Kita harus pergi. Ayah, jika tidak punya cukup reputasi, kita tidak bisa mempertahankan kekayaan ini. Sampah-sampah ini seperti lintah. Untuk menarik darah. Chu Fen, keluarga San kita tidak bisa menjadi keluarga biasa. Sekali masuk dunia kaya, dalamnya seperti laut. Kita harus terus berusaha maju. Lebih keras dari orang biasa. Orang biasa jika jatuh, pasti mereka masih bisa mulai dari awal lagi. Jika kita tumbang, takutnya kita mati tanpa tempat peristirahatan. Tapi mereka begitu banyak orang. Bagaimana kita bisa? Nona San sudah memutuskan. Lihat saja mereka berkumpul. Kekuatannya sangat besar. Tidak ada artinya sama sekali. Orang-orang ini, jangan bilang keluarga San. Bahkan mobil sewa lokal dari Hai Cheng pun bisa membantu mereka bersatu. Kamu itu paling tidak paham. Masih kurang mengerti. Aku ulang sekali lagi. Tadi siapa yang memperlakukan keluarga mertuaku? Maju selangkah. Semua jangan panik. Dia hanya menakut-nakuti kita. Dia hanya ingin memecah kita. Lalu mengalahkan kita satu persatu. Jika kita bersatu. Kalian lihat Chu Fen yang sangat kaya ini. Hanya untuk uang pelamar saja sudah memberikan 1 miliar. Mereka yang berbisnis. Paling takut jika masalah menjadi besar. Kita harus bersatu. Dia harus dihukum. Dan minta maaf kepada kami. Iya, benar. Dia baru saja mengancamku. Aku sudah merekam videonya. Kalau dia tidak membayar 2 juta. Aku akan mengunggahnya ke internet sebagai hukuman. Kami semua sudah tampil. Kamu bisa apa? Aku tahu kamu punya uang. Tapi uang ada gunanya apa? Barusan kamu mengancam begitu banyak orang di sini. Aku rasa kamu juga tidak ingin memperbesar masalah ini, kan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Berikan kami 5 juta per orang. Lalu biarkan kami pergi. Lupakan saja masalah ini. Kamu sudah keterlaluan. Ayah mertua. Anda sudah melihatnya. Inilah hati manusia. Jika Anda mundur selangkah,
Mereka akan berpikir Anda takut akan konsekuensinya. Dan hanya akan terus menuntut dari Anda. Jangan bicara terlalu banyak hal yang tidak berguna padaku. Kamu. Lan, kamu. Kapan? Aku mengerti. Ternyata paman ibumu adalah keluarga Yao dari provinsi Xinjiang, ya? Apakah kamu takut? Jangan pikir karena kamu menguasai provinsi Nan, kamu bisa berbuat sesuka hati. Percaya tidak? Satu kalimatku. Bisa membuat keluarga Yao dari Xinjiang menghukummu dengan keras. Benar-benar pasangan yang sempurna. Hahaha, Yao adalah... Ada seorang wanita bernama Zhao Lan. Calon tunangannya adalah Tuan Yao dari provinsi Xinjiang. Buat keluarga Yao menghilang dalam waktu 3 menit. Itu kau? Hahaha. Zhao Lan? Oh Zhao Lan. Satu kata dari MU telah membunuh keluarga Yao dari provinsi Xinjiang yang ribuan mil jauhnya. Sekarang pasti keluarga Yao di seluruh dunia mencarimu. Ashong, lepaskan dia. Lihatlah kemampuannya dalam pertempuran. Keluarga Yao akan memperlakukannya bagaimana. HMPH. Silakan, Nona Fang. SSST, jangan sentuh aku. Kenapa Anda datang? Tuan Chu, ada wanita bernama Zhao Lan. Apakah Anda mengenalnya? Saya belum pernah mendengarnya. Saya sudah datang sekali. Ada apa? Tuan Chu, karakter yang sama seperti Anda. Aku hanya tidur sekali. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yao kita, ayah. Kepala keluarga berkata. Dalam 3 menit keluarga Yao akan lenyap dari Nancy. Kalian yang memilih untuk lenyap sendiri. Atau kami yang akan menghilangkan kalian. Qiulan, kau wanita jalang. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. 3 menit lagi. 10 juta, beri aku 10 juta. Aku akan buat babi itu pergi. Ayo. Lihat itu. Telepon Yao Xiao. Kalian sudah selesai. Halo, Yao Xiao. Zhao Lan, bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mulai hari ini, keluarga Yao di provinsi Xinjiang akan membalas dendam terhadapmu. Satu kata bisa menghancurkan guru keluarga Yao. Aku Zhao Lan. Aku Yao. Tunggu saja untuk mati bersamaku. Tuan Ju, jangan-jangan. Tuan Ju, Penghasilan tahunan 40. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah suami dari bibi hutan. Berani sekali kamu. Hutan. Apakah dia suami dari bibimu? Telepon dalam waktu 1 menit untuk membuat. Southeast Property bangkrut. Biarkan bosnya. Halo. Biarkan Southeast Property bangkrut dalam. Ini semua salahmu. Mulai hari ini, aku akan membuatmu bertemu bos dimanapun, di langit atau di bumi. Bos, saya. Persiapkan, kalian bilang banyak orang bisa kehilangan berat badan. Baik, kalian tenang saja. Hari ini saya tidak akan menyusahkan kalian. Tetapi, saya akan membuat kalian merasakan migrasi di dunia kalian. Baik, saya adalah bibi kecil San Lian. Kamu tidak bisa apa-apakan saya. San Lian ya? Itu adikmu. Tidak ada di sini ya? Lalu ibu ini? Ibu bekerja di mana? Siapa yang memberi ibu izin duduk? Jangan kira kamu kenal beberapa orang lalu bisa seenaknya ya. Aku ini sedang bekerja di media. Hati-hati, nanti ku ekspos. Video kamu membuli orang akan aku sebarkan. Sepertinya begitu? Beri aku istirahat. Baik. Kalau begitu, kamu berlutut di sini. Berlutut 3 hari 3 malam. Jika kamu masih hidup, kamu bisa pergi. Terima kasih, Tuan Chu. Terima kasih, Tuan Chu. Cheng, aku salah. Ampuni aku, tolong. Kamu tidak bisa pergi, itu yang penting. Kenapa dia masih di sini? Cheng, lepaskan aku. Lepaskan. Tolong aku. Hei. Tuan Chu. Aku juga bagian dari grup Chu. Sudah bertahun-tahun di grup Chu. Saya tidak hanya memiliki prestasi, tetapi juga banyak usaha. Benar, kamu tidak bisa. Aku tak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tuan, serahkan Liu Dong padaku. Beri aku kesempatan. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Jangan,
Tuan Su. Dia hanya menyelesaikannya dengan beberapa kata ringan. Kalian bilang jumlah orang banyak. Baiklah, aku beri kalian dua pilihan. Keluarga besar pertama, keluarga Su. Atas perintah keluarga Chu. Membawa hadiah lamaran kedua untuk melamar. Hadiah ini bernama reputasi. Keluarga Su, keluarga terbesar di Provinsi Selatan, hari ini turun tahta dan menyerahkan kekuasaan. Bersumpah setia kepada keluarga San dari Haicheng. Mulai hari ini, keluarga Su dari Provinsi Henan mendukung penuh keluarga San dari Haicheng. Menjadi yang terbaik di Provinsi Selatan. Lin. Mulai sekarang, keluarga-keluarga besar ini akan mendukung kalian. Agar keluarga San menjadi keluarga terkemuka bagi pria. Nama keluarga Su dari pria. Bahkan bagi orang biasa seperti kami, namanya sangat terkenal. Oh, kamu juga sudah mendengar tentang mereka. Keluarga Su di Provinsi Selatan adalah keluarga terbesar di seluruh provinsi. Orang-orang yang tidak berkepentingan, silakan pergi. Sial, benar-benar menabrak. Sial, benar-benar tidak terima. Kalian tunggu di sini. Ashong. Yang mulia, ini teh. Keluarga Su telah duduk dengan tenang di atas awan Provinsi Selatan selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin orang di langit minum teh dari dunia fana? Ashong, tuangkan arak. Shufen, ini bukan cara Anda memperlakukan tamu. Baik. Kalau begitu, aku akan menghabiskan satu botol ini. Masih ada satu kotak lagi. Sebenarnya ada apa dengan Shufen? Aduh, Shufen. Sebenarnya ada apa dengan Shufen? Aduh, Shufen itu adalah kepala keluarga terkaya di Provinsi Selatan. Dan dia datang untuk memberikan hadiah pernikahan. Tuan Muda Chu, silakan katakan langsung jika ada yang ingin disampaikan. Aduh, Chu Dong juga ada di sini. Kamu bersujud kepada Su Sengtao. Tapi hanya membungkuk kepada keluarga Chu kami. Apa maksudmu? Hanya bisa tunduk pada Nona San. Bagaimana pendapatmu jika aku bersumpah setia? Sufan, menurutku lebih baik menyerah. Keluarga San kita telah menghalangi jalan orang lain. Ayah, sepertinya kita tidak bisa mengendalikan situasi sekarang. Maksudmu apa? Tuan San mungkin belum mengetahuinya. Ada aturan dalam menjalankan urusan. Siapapun yang mengurus urusan, tidak diizinkan menikahi wanita dari keluarga biasa. Sekarang, tuan keluarga sudah bertekad untuk menikahi Nona San. Keluarga Chu juga sepenuhnya mendukung. Jadi hanya ada satu cara, yaitu mengubah keluarga San dan Si menjadi terhormat dalam semalam. Kenapa masih bilang begitu? Begitu gelisah. Semua keluarga kaya di Provinsi Selatan tidak akan menerima kebangkitan kuat satu keluarga. Meskipun mereka takut pada keluarga Chu dan mengguncang keluarga Jiang, itu akan menggoyahkan fondasi seluruh keluarga Chu. Aku tidak mengerti tentang hal ini. Hanya saja kasihan menantu kami. Dia sudah tertidur selama 8 tahun dan baru bangun tadi malam. Betapa besar tekanannya. Chu Fen, bagaimana aku bisa membantumu? Chu Fen, aku sudah melihatnya. Hari ini mereka benar-benar beruntung. Ini benar-benar besar. Hari ini adalah untuk membuat mereka mengaku. Membantu mereka memasuki gerbang ini. Jangan masuk ke dalam situasi ini. Apa yang kalian sebut kesetiaan dan pengabdian? Tulisan di kertas itu, huruf kesetiaan, kehilangan satu bagian hati. Sepertinya kalian tidak benar-benar percaya. Cermin besar. Ya, salah paham. Orang-orang ini tidak berpendidikan. Tulisan ini salah. Iya. Tulisan salah. Tuan Muda Chu, hanya karena masalah ini saja kalian mau melawan kami? Melawan kalian? Aku, dari keluarga besar Shu. Dan kalian terus-menerus menyebutku Tuan Muda. Ini adalah batasan kedua. Aku tidak peduli bagaimana pandangan dunia. Kalian berdua berani menghadapi segala risiko untuk dunia, ya? Hari ini pasti mati. Hahaha, sangat konyol. Ini luka. Kamu pasti tahu bedanya antara luka dan penyakit. Sudahlah. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Pokoknya aku tidak terima.
Semua orang di dunia ini tidak setuju. Hei, kamu tahu ini. Alasan aku membuat keributan besar hari ini untuk melamar adalah untuk membela dirimu. Agar kalian semua diam. Agar kalian semua setuju dengan hati dan perkataan. Pengawal, turunkan semua minuman ini untukku. Haha, aku tidak setuju. Chu Xiao, kamu tidak bisa memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Kamu akan kehilangan hati rakyat. Hati rakyat. Haha, lagi pula adik perempuan juga tidak akan melihat kita. Aku minum. Chu Sheng, sikapmu ini jelas tidak menghargai para prajurit. Aku juga tidak menghargai. Kamu hanya mengandalkan status dan kedudukan. Sampah yang hanya tahu menyembunyikan privasi. Kami menghormati keluarga besar dari dokter. Bukan keluarga sampah Feng ini. Keluarga besar yang benar-benar besar. Jangan pergi, tunggu sebentar. Aku bilang, aku akan membuat kalian tunduk. Kalau aku menang, kamu rela menjadi anjing keluarga San. Dan tidak lagi terlibat dalam takdir keluarga. Bagaimana kalau kamu kalah? Kalau aku kalah, keluarga Chu akan dipukul habis-habisan. Apa yang harus aku pertaruhkan? Apakah aku harus menyerahkan seorang pasien untuk kamu obati? Cari seorang pasien. Kekanak-kanakan mempertaruhkan nyawamu. Ah, sudah sampai. Bawa pisaunya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan macam-macam. Aku sudah minum araknya. Kamu masih mau apa? Keluarga Su. Keluarga Chu terkenal di dunia karena pengobatan. Dan aku adalah anggota keluarga Chu. Secara alami mempelajari ilmu dan cara hidup keluarga Si. Keluarga Su. Aku tidak percaya. Kalau tidak percaya, bagaimana? Tapi aku menghormati keluarga Si. Bagaimana bisa kau memintaku melakukan apapun? Mana ada aturan seperti ini? Iya, kita bertaruh sekali. Jika aku menang, mulai sekarang keluarga San tunduk padaku. Jika aku kalah, keluarga Chu akan menjadi penguasanya. Apa yang akan kita pertaruhkan? Kau pegang pisaunya. Di antara tulang rusuk ketiga dan keempatmu. Tusuk secara horizontal. Itu adalah jantungmu. Kamu bisa mencobanya. Kalau aku bisa menyelamatkanmu. Hehe, meskipun aku menang. Kalau aku mati, aku juga tidak bisa melihatmu. Benar-benar keterlaluan. Jika tidak berani bertaruh, mulai sekarang tutup mulutmu. Jadilah anjing yang patuh. Selain itu, tadi kamu sudah berulang kali berkata kasar. Aku akan mengambil setengah dari harta keluarga Su sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Kalau kamu sudah tahu keluarga Chu kami terkenal dengan kedokteran, maka kamu tahu apa pencapaian medis tertinggi keluarga Chu kami? Menghidupkan kembali orang mati. Benar. Aku sudah mencapai tingkat ini. Kamu percaya? Aku beri kamu waktu 5 menit untuk berpikir. Setelah 5 menit, kalau kamu tidak menghindar, berlutut di sini, merangkak keluar dari sini, merangkak sampai ke pusat kota Haicheng. Ini adalah hukuman untuk ketidakhormatanmu terhadap keluarga Chu kami. Zhang Linkai. Saat kau melangkah masuk dengan membawa kata, jika kesetiaan dan kebajikan. Hari ini pisau ini dilempar di sini. Harus masuk. Jiang Linkai, kamu tidak sama dengan Su Zhengtao. Kamu punya status yang lebih rendah. Juga tidak punya pilihan. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Jika bertaruh, aku sudah mencapai tingkat menghidupkan orang mati dan menyambung tulang. Kalau begitu, pegang pisaunya. Lihat apakah aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak bertaruh, ikat lehermu sendiri dengan tali. Ternyata begitu. Kesalahan ini hampir saja dihukum. Aku salah, aku menyerah. Aku benar-benar tulus. Aku tunduk. Tuan Zhang, jika setiap orang mengancamku, aku akan memaksamu untuk meminta maaf. Lalu di mana aku harus meletakkan harga diriku? Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Masa kamu benar-benar ingin aku memotong tanganku? Potong lidahmu. Hukum tidak akan menyalahkan orang banyak. Bingguo,
Kalian bahkan tidak tahu kondisi kalian seperti apa. Benarkah kau pikir keluarga besar Chu ini datang untukku? Aku tahu. Chu Fan, aku tahu apa yang kau inginkan. Kau sedang memaksaku menyerah. Baiklah. Lanjutkan. Kau sedang berjudi. Kau bertaruh, aku tak berani mempertaruhkan nyawaku. Kalau begitu, aku Su Zhengtao bertaruh nyawa denganmu. Ayah, ada orang yang benar-benar berani bertaruh nyawa. Pemimpin rumah sebenarnya menggunakan strategi terang-terangan. Dan semua orang meragukan kemampuan dan keterampilan medis pemimpin rumah. Dan puncak keterampilan medis tidak ada yang melebihi hidup mati. Daging manusia tulang putih. Tuan rumah, membuat seseorang bunuh diri adalah untuk mencoba segala cara agar dia bisa hidup kembali. Tapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang berani menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Ayah, si Susian ini, dia benar-benar berani. Kepala keluarga. Hari ini aku memanggilmu kepala keluarga, bukan memanggilmu tuan muda. Aku, Su Zhengtao, mempertaruhkan nyawa melawanmu. Berani terima tantanganku atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin membiarkan Su Zhengtao benar-benar mati di sini, kan? Jika dia mati di sini, kewibawaan keluarga Chu kita akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan posisi kepala keluarga Chu. Kenapa harus takut? Apakah kamu juga meragukan keterampilan medis keluarga? Apa? Baiklah, aku sudah menunggu kata-kata itu. Su Zhengtao, silakan bertindak. Keluarga ini adalah yang paling cemerlang dalam sejarah keluarga Chu. Sang jenius yang luar biasa. Dia tidak hanya berbakat dalam seni, tetapi juga memiliki hati yang kuat. Selain itu, keluarga ini juga sangat berpandangan jauh ke depan. Jauh melampaui semua orang di zamannya. Apakah kamu tahu? Sejak kedua orang itu masuk ke pintu ini, mereka masuk dengan mata tertutup. Kalau sudah mengangkat pisau, kenapa tidak berani ya? Aku mengerti. Tapi, kamu harus memenuhi 3 syaratku. Baiklah, yang pertama. Aku perlu setiap kepala keluarga menjadi saksi. Aku takut kamu tidak menepati janji. Tidak masalah. Kedua, kalau aku menang taruhan ini, aku pasti mati. Jadi, menjadi kepala keluarga Chu dalam taruhan ini hanyalah omong kosong. Aku butuh anakku untuk memenuhi taruhan ini. Menjadi kepala keluarga Chu. Jangan khawatir. Jika aku kalah, keluarga Chu akan menyerahkannya. Bahkan jika kamu ingin seekor anjing memimpin keluarga Chu di saat-saat terakhir, itu tidak masalah. Ketiga, aku butuh waktu 3 jam. Aku juga harus mengurus urusan terakhirku. 3. Saya butuh 3 jam untuk mengurus urusan. 1 jam, 2 jam. 1 jam. Baik. 1 jam ya, 1 jam. Seorang pria terhormat akan menepati janjinya. Tidak bisa ditarik kembali. Cepat, cepat. Aku hanya punya waktu 1 jam. Cepat. 1 jam kemudian, Su Zhengtao akan bertaruh nyawa dengan Chu Fan. Bukankah ini sama saja dengan menggantungkan nyawanya di pinggang orang lain? Ini adalah kesempatan emas. Jika Su Zhengtao mati, dia menang taruhan. Itu berarti keluarga Chu sudah habis. Lalu kenapa kita masih harus mendengarkan perintah keluarga Chu? Hati-hati dengan kata-katamu. Apa yang salah untuk dikatakan? Kepala keluarga Chu telah menghilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, seorang wanita yang memimpin keluarga. Semua orang sudah lama merasa tidak puas. Sekarang kepala keluarga Chu muncul kembali. Namun dia dalam keadaan vegetatif. Bagaimana kami bisa menerimanya dengan tulus? Kalau begitu, apa gunanya kita mengikuti keluarga Chu? Orang datang ditembak. Segera pergi ke keluarga San di Haicheng. Benar. Siapkan 2 kain. 1 tuliskan kata, Yi Xiao Zhong. Yang lainnya juga tuliskan kata, Yi Xiao Zhong. Bukankah itu sama saja? Yang satu adalah kesetiaan. Yang lain di bawahnya tidak ada hati. Benar. Jika Chu Fan menang, mulai saat ini, tak ada yang bisa menggoyahkan tahta Chu. Aku akan bersumpah setia. Jika Chu Fan kalah,
Mulai saat ini, tak ada lagi Chu. Jika aku tidak lagi memiliki wibawa. Apa? Maut? Su Zhentao memang pantas disebut penguasa nomor 1 di seluruh wilayah barat daya. Dia benar-benar berani. Apa? Sekretaris Direktur? Su Zhentao memang pantas disebut penguasa nomor 1 di seluruh wilayah barat daya. Dia benar-benar berani. Orang datang. Semua orang segera pergi ke keluarga San di Haicheng. Baik, kepala keluarga. Setiap orang siapkan satu pisau. Dan siapkan selembar kain. Tulis di kain itu, setia kepada yang kedua. Kenapa begini? Jika Su Zhentao mati, semua orang melemparkan pisau terbang ke manajemen. Jika Su Zhentao masih hidup, semua orang mengangkat buku putih untuk bersumpah setia pada manajemen. Ayah ingin bertaruh nyawa dengan Chu Fen. Ayah, semua sudah dengar, kan? Sudah dengar, kan? Kemasi barang-barangmu. Ikuti saya ke rumah San di Haicheng. Jika Chu Fen menyelamatkanku, maka Anda dan saya akan langsung bersumpah setia kepada Jenderal Chu. Bersumpah setia kepada Jenderal San. Namun sebenarnya sudah siap untuk menghancurkannya. Kini kepala keluarga terbangun dan melamar kepada keluarga San. Acara besar seperti ini. Tak satu pun dari 100 keluarga yang mendukung. Semua yang dimiliki keluarga Su diberikan oleh keluarga Chu. Tidak ada niat ganda terhadap keluarga Chu. Setiap anggota keluarga Su tidak akan pernah mengkhianati keluarga Chu. Aku, Su Zhentai, bersedia terlibat dalam permainan ini. Semoga keluarga San naik ke puncak kesuksesan. Sekarang keluarga Chu menghadapi kesulitan. Keluarga Bai tidak bersatu. Keluarga Su kami bersedia menghadapi segala tantangan demi keluarga Chu. Apa? Jadi maksudnya? Ayah, Anda adalah bidak catur. Saya rela menjadi bidak catur ini. Ketika saya mengangkat dua kata, kesetiaan dan bakti. Kepala keluarga sudah memahami maksud saya. Saat itu kami sudah mencapai kesepahaman. Jika aku mati, Chu Fen akan membantu keluarga Su naik ke puncak sebagai keluarga nomor 1, dan kamu akan menjadi musuh yang tak terbantahkan bagi Basia. Tapi ingatlah, saat kamu mencapai puncak, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tetap hidup bersamaku. Seperti dulu ketika dunia memperlakukan aku dan Susi. Ayah, Chu Fen sama sekali tak menyangka bahwa Su Zhentao adalah orang yang tidak takut mati. Dia benar-benar berani bertaruh nyawa denganmu. Bagaimana ini? Jika Su Zhentao benar-benar mati di sini, ini akan menjadi masalah besar bagi keluarga Chu. Kamu harus memikirkan rencana cadangan. Tuan San, Nona San, jangan khawatir. Ini semua sudah dalam kendali kepala keluarga. Chu Fen, apakah kamu punya rencana cadangan? Rencana cadangan? Kamu hanya pelayan. Takut untuk melukai dirimu sendiri. Dengan demikian, di mana martabat keluarga Chu? Aku keluar kali ini adalah untuk memastikan mereka merasa puas. Jika kita tidak bisa melewati level ini, maka itu adalah lapisan ketiga. Penipu tidak akan pernah mengirimkannya. Ayo, kita berhenti berjudi, oke? Kita berhenti berjudi. Oke, Chu Fen. Aku sudah berjanji akan menikah denganmu. Bagaimana kalau kita tidak menerima hadiah pernikahan ketiga ini? Hadiah pernikahan ketiga ini adalah tradisi, bukan hanya urusan keluarga Chu, tapi juga sesuatu yang diperlihatkan kepada seluruh dunia. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar bunuh diri dengan pisau? Pada akhirnya aku melihatnya sekali lagi. Pengorbananmu tidak berhasil. Kalau tidak, kamu panggil 120 dulu. Biarkan ambulans berjaga di sini. Kalau tidak, duluan. Aku pernah bertugas di UGD. Aku akan lakukan. Aku dengar tentang kehidupan mendatang. Su Zhentai ingin mundur bersamamu. Saya pikir Su Zhentao mungkin akan bertindak sendiri dengan nyawanya sebagai taruhan. Jika demikian, Tuan Chu kemungkinan akan harus merebut dia kembali dari Yama, bukan? Hei, aku sudah mengobatimu selama 8 tahun. Tapi aku sama sekali tidak menyangka kamu ternyata adalah kepala keluarga Chu.
Keluarga Chu adalah keturunan dari sage medis. Silakan perintahkan saja. Saya masih di sisi kaunti, langkah saya agak lambat. Tidak terlalu lancar. Kalau begitu, tolong minta Pak Liu untuk membiarkan saya keluar. Berapa lama lagi harus menunggu? Kakek, masalahnya belum selesai. Kita berdua tidak bisa muncul. Saya sudah 8 tahun tidak bertemu cucu. Dia baru bangun. Sudah harus menghadapi situasi seperti ini. Aku benar-benar tidak tega. Selama 8 tahun aku memimpin keluarga Shu ini. Semua orang tidak terima. Jika terus begini. Aku khawatir dia tidak punya kemampuan untuk memprovokasi luka buruk ini. Kakek. Kenapa kakek tidak percaya pada Chu Fen? Bukan aku tidak percaya padanya. Dia baru saja bangun. Kaki dan tangannya masih belum luas. Sudah mulai pegang pisau begini. Terakhir kali aku melihat Chu Fen memperagakan ilmu hidupnya. Saat itu dia sudah tidak perlu turun tangan sendiri lagi. Apa? Kau bilang dia sudah melampaui leluhur kita. Terakhir kali aku melihat dia bertindak. Kakek, tahu tidak saat itu menurutku dia mirip siapa? Siapa? Seperti hakim neraka. Hakim yang memegang buku kehidupan dan kematian. Apa? Kakek ini. Kau pikir hanya aku yang mengajarkan satu kalimat pada Chu Fen? Kamu tidak tahu bahwa sebenarnya aku sedang bermain peran dengannya. Sebuah bakat luar biasa yang sulit ditemui selama 1000 tahun. Sudah waktunya dia membuat masalah. Agar dunia ini tunduk padanya. Jika tidak bisa diselamatkan, Su Sengtai terobos masuk dan bunuh tanpa ampun. Jika tidak bisa diselamatkan, Su Sengtai terobos masuk, bunuh tanpa ampun. Lai Shou, Su Sentao datang untuk menantang. Baiklah. Lepaskanlah. Baiklah. Mulai sekarang. Kepala keluarga Chu, taruhan kita masih berlaku, tentu saja. Baik. Orang lambat. Ini jangan-jangan adalah jebakan kalian. Kalian ini siapa? Berani meragukan kepala keluarga. Tidak ada maksud lain. Saya hanya menduga-duga. Bagaimana jika Su Zengtai berpura-pura mati? Jika Su Zengtai merencanakan berpura-pura mati, itu tidak perlu sang kepala keluarga turun tangan menyelamatkan. Saya bisa menyembuhkannya sendiri. Apa yang dikatakan kepala keluarga benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Syukurlah Long menemukannya tepat waktu. Kepala keluarga Liu, ikutlah dalam taruhan ini. Kita bertaruh nyawa. Jika kamu tidak mengincar pertemuan keluarga Chu kami. Jika kamu menang. Ternyata ada kemungkinan seperti itu. Kalau tidak, kenapa kamu membawa pisau? Untuk mengambil nyawa Su Shenkang? Mungkin. Aku bahkan belum pernah membunuh ayam. Tan Renyi berasal dari keluarga yang setara dengan pengobatan terkenal Chu. Sembuhkan saja. Dr. Pan ternyata turun gunung. Dr. Pan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Siapa Anda? Oh, saya seorang dokter barat. Fakultas kedokteran kami didirikan oleh murid-murid Anda. Anda bahkan merupakan teladan dalam sikap medis di negara kami. Saya sangat mengagumi Anda. Bolehkah saya meminta tanda tangan Anda? Salam hormat kepada kepala keluarga Chow. Salam untuk Tabib Han. Masih muda belia. Tak tahu sopan santun. Melihatku tidak memanggil senior. Berani-beraninya hanya memanggil tabib. Ku dengar keluarga baru dari klan Chu ini. Belum sampai 30 tahun umurnya.
ternyata mengaku menguasai semua keahlian medis dari keluarga Chu. Aku, Tan, akan datang untuk melihat. Apakah hanya berpura-pura? Dengan memanfaatkan nama baik keluarga. Atau memang ada orang luar biasa seperti itu di dunia ini? Kalau begitu, aku akan membuat Dokter Tan tahu bagaimana dunia di luar sumur ini. Berani kau bilang aku seperti katak dalam sumur. Di bidang kedokteran. Memang kau ahli di bidang itu, kan Ho? Anak kecil yang sombong dan angkuh. Hari ini aku datang untuk menjadi saksi. Apa pedulimu jika Su Sentao memalsukan kematiannya? Baiklah, aku akan menjadi prajurit yang melindungimu. Begini lebih baik. Diperiksa oleh Tuan Tan. Untuk membuktikan bahwa kakakku benar-benar sudah mati. Kemudian Tuan Chu datang untuk menyelamatkan. Saya percaya tidak ada yang berani bergerak di bawah pengawasan Tuan Tan. Ya, benar sekali. Kaki yang besar sekali. Tuan Chu, menurut Anda, boleh? Lakukanlah. Baik. Aku, Su Zhendao, hari ini tunggu. Dan kamu, pakai ini. Kamu. Kamu mau apa? Tadi kan sudah bilang. Tidak ada yang bisa masuk. Dan keluar dengan selamat tanpa cedera. Kalau tidak, bukankah semua orang di dunia ini akan berpikir bahwa mereka bisa dengan mudah menindas keluarga Chu kita tanpa membayar harga? Dua pilihan. Pertama, jika tidak, bertaruhlah dengan nyawamu. Kedua, tinggalkan tanganmu. Aku tidak mau. Su Sentang sudah membayar harganya, lalu kamu? Qiu Ailian ada di sini. Dia tidak terhormat. Kamu membantunya agar terhormat, benarkah? Tolong aku. Kepala keluarga Chu. Kau terlalu berlebihan, bukan? Bagaimana maksudmu? Kau akan membela dia? Keluarga Sang saya akan selalu menjadi pelayan setia. Menjadi sapi dan kuda untuk keluarga San dan keluarga Chu. Setia kepada Sun Yat-sen. Benarkah? Benarkah? Aku bersumpah. Berikan 8 bagian dari harta keluarga Sang kepada keluarga San. Kau akan bisa selamat. 20% yang tersisa ini. Kau bisa dianggap orang kaya. Mengatakan bahwa 80% kekayaan ini adalah ketidakhormatanmu kepada keluarga Chu. Hukuman bagi niat burukmu terhadap kami. Kenapa? Tidak mau? Mau. Hari ini aku beritahu kalian semua. Memiliki niat buruk harus dibayar dengan harga yang mahal. Bukan hanya dengan satu permintaan maaf bisa melupakannya. Jadi aku sarankan kalian, sebelum punya niat buruk, pikirkan baik-baik. Apakah kalian bisa menanggung konsekuensi ini? Aku akan bilang satu hal lagi. Aku, Chu Fan. Kalian juga pantas. Aku ingin kalian mati. Juga bisa membuatmu hidup. Mati. Lu Sentao. Lakukanlah, aku tidak percaya di usia yang begitu muda. Kamu sudah bisa menguasai esensi dari memasak dan ilmu kedokteran. Saudara Su, tenang dulu. Sudah mati, ya. Tuan keluarga Chu, Anda bisa bertindak sekarang. Saatnya menunjukkan bakat Anda tahun ini. Kenapa Anda terburu-buru? Apa dia benar-benar ingin melihat Su Juntao mati? Kalau ingin menyelamatkannya, cepatlah. Baik, apa maksudmu? Dia belum mati sepenuhnya. Tunggu sebentar. Bukankah semakin cepat menyelamatkan itu lebih baik? Kamu masih merasa Su Sentao belum mati total? Chu Fan, cepatlah pergi. Tidak perlu terburu-buru. Chu Fan, apakah kamu sudah berkata jujur pada mertuamu? Orang yang sudah mati 3 hari masih bisa diselamatkan. Namun, menghidupkan kembali orang mati juga tidak selalu 100% berhasil. Jika seseorang sudah mati, belum tentu bisa menyelamatkan.
Jika seseorang sudah mati, belum tentu bisa menyelamatkan. Dan apa yang dicatat oleh leluhur kita tentang orang mati hidup lagi, adalah kondisi mati palsu. Terkunci mati. Ayah, bangunlah. Memasak. Tidak mungkin, kan? Tadi aku langsung menusuk jantungnya dengan pisau. Lalu kenapa? Dan yang kami kuasai hanyalah mengobati luka batin. Dewa rezeki, tolong bantu sembuhkan ayahku. Tolong sembuhkan ayahku, ya? Orang mati tak bisa hidup kembali. Tak ada tabib yang sakti. Ilmumu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Kamu bisa menghidupkan orang mati. Tolonglah dia. Itu hanya legenda. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Kalian bertaruh nyawa dengan keluarga Chu. Apa hubungannya denganku? Bukankah kepala keluarga Chu bisa menghidupkan orang mati? Cobalah minta tolong padanya. Ketua keluarga Chu, kumohon padamu. Selamatkan ayahku, tolong. Kalau kau bisa menyelamatkan ayahku. Aku sudah mengatakannya. Tolong cepat bertindak. Waktunya sudah hampir habis. Direktur Liu, Tuan Chu. Mohon Direktur Liu segera bertindak. Jangan, jangan. Saya tidak punya kemampuan itu. Dia sudah mati. Cedera di jantung seperti ini. Sama sekali tidak mungkin bisa diselamatkan. Meskipun di ruang operasi. Kalau dia menusuk dirinya sendiri, masih terlambat untuk diselamatkan. Tuan Chu. Jangan celakai aku. Maksudku kakiku tidak bisa bergerak dengan baik. Tolong Kepala Liu bantu aku bertindak. Aku akan melaporkan diriku. Ah. Ya. Lihat hari. Orang lain bertindak mewakili. Tuan Chu melepaskannya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Datanglah. Luka di atrium kiri jantung, area luka yang luas. Gadis ketiga. Bagaimana kamu tahu ini? Mendiagnosis melalui benang sutra. Bagaimana kamu bisa memilih cara ini? Dia bahkan tidak melihat sekalipun. Langsung tahu posisi lukanya. Ini. Seriusan? Aku akan lihat. Aduh, ya ampun. Ternyata memang benar. Direktur Liu menjahit pedagang irigasi atas nama Komisi Kesehatan Yang Cheng. Hanya bisa menjahit 7 jahitan. Tidak boleh lebih 1 jahitan pun. 1 jarum kurang. Baik, saya bisa ini. Ini saya bisa. Nini. Kamu bisa merajut jarum. Kamu harus merajut jarum. Kalau bisa, apa gunanya? Bahkan Dewahan tidak memiliki jarum. Mengapa dikatakan seperti jarum benang yang menggantung? Kamu bilang apa? Pulsasi tubuh anakku. Itu hanya sebuah metafora. Setelah setuju, hanya dengan berinteraksi dengan pasien. Hanya dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar pasien. Atau benda milik pasien. Kita bisa mengetahui penyakit pasien. Dan Chu Fan ini. Hanya dengan mencium lengan baju Kepala Liu. Sudah tahu di mana luka dari pisau melengkung berada. Seberapa besar, inilah tingkatan dari kematian mutlak. Di sini, mustahil. Tingkat kegagalan adalah sesuatu yang lebih menakutkan dari hidupkan kembali orang mati. Sebanding dengan kedatangan hakim akhirat, dan kamu belum berusia 30 tahun. Bagaimana bisa semuanya kalah? Saya sudah bilang pandanganmu terlalu sempit. Di dunia yang luas ini ada segala kemungkinan. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku akan memberitahumu. Tapi baunya memang berbeda. Aku beri contoh. Ini darah yang keluar dari usus. Dan aroma yang keluar dari ujung jari terasa berbeda. Aroma kertas tisu. Dokter Han, Anda mengerti. Bagaimana Anda tahu? Aroma darah di atrium kiri dan atrium kanan berbeda.
Luka besar, luka kecil. Aromanya juga berbeda. Ini sangat mudah bagi saya. Sedikit perbedaan sudah bisa dikenali. Saya rasa ini agak sulit untuk Anda. Masih bisa mengeluarkan bau. Tuan Chu, jahitannya sudah selesai. Benar-benar 7 jahitan. Jarum perak tidak banyak. 7 jahitan juga cukup banyak. Direktur Liu ambil 7 jarum perak. Masukkan masing-masing ke dalam titik Bai Hui dan titik intan miliknya. Obat-obatan yang dapat bereaksi hebat dengan alkohol. Oh. Aku kalah. Untungnya, Tan seseorang akhirnya patuh. Mulai sekarang, Tan seseorang akan menjadi murid dari kepala keluarga Chu. Murid. Han Shengyi, ini artinya apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Astaga, Han Shengyi sekarang adalah murid dari Chu. Orang Han dari keluarga Chu berpamitan. Chen Anyi telah diputuskan. Su Zhentao selamat. Tabib Dewa Tan, ada yang salah nih. Ini belum ada api kok. Segera memadamkan api. Ah, sakit sekali. Ah, hidup. Benar-benar hidup. Siapapun yang berniat jahat padaku, aku bisa memaafkannya. Tapi semua harus seperti Zhang Linkai. Menyerahkan 8 bagian harta sebagai hukuman. Keluarga Liu bersedia menyerahkan 8 bagian harta. Mulai sekarang, semua yang bergabung dengan keluarga Chu akan memiliki 1 nyawa ekstra. Inilah kehendak langit. Hati sudah tenang. Tapi bagaimana dia melakukannya? Ayo kakek. Kita pergi untuk mengantarkan hadiah ketiga. Haha, ayo. Nenek moyang berkata bahwa dokter yang baik mengobati orang. Dokter TCM mengobati hati. Dokter terbaik mengobati negara. Ketiga orang yang sembuh dianggap sebagai Saint of Medicine. Hari ini aku melihat Saint of Medicine yang sebenarnya. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Kelak akan menjadi seperti apa? Dia memiliki keterampilan medis yang diberikan oleh langit dan bumi. Maha kuasa dalam memahami hati manusia. Akan mengendalikan semua orang di dunia ini dengan mudah. Inilah yang disebut sebagai Saint. Baik dalam keberanian, perhitungan, maupun keterampilan medis. Aku tidak mencapai 1/10 dari kemampuannya. Mulai hari ini, kau akan menjadi nyonya utama keluarga San. Terlambat 8 tahun. Sayang. Chu dari keluarga Chu. Keluarga Chu, Chuyun, membawa hadiah ketiga dengan tulus. Semoga Chu Fen dan Lin dari desa 100 tahun bahagia. Selamanya bersatu hati.